Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Hakim Wong dalam acara Bisaan Bilik Santai Sehat. Kali ini saya kedatangan seorang pemuda yang luar biasa. Selamat datang Pak Rizky Rajuardi Prasetyo. Terima kasih udah diundang nih. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah kita kabar sehat Om. Ya, saya panggil Raju aja ya. Oh siap. Laju. Oke teman-teman, saya ingin mengatakan ini si Raju ini adalah pengusaha muda. Yang menjadi perhatian saya itu dia ini berani mengambil posisi jalan hidupnya itu lepas dari zona nyaman. Dia memilih sebagai wirausaha. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini dia menjadi pengusaha sukses. Begitu ya? Alhamdulillah. Cuman kalau kita dibilang sukses belum. Oh, gitu. Cuman ya ada. Ini Raju kan dari keluarga seorang dokter spesialis ya. Ya betul. Ayah seorang dokter, ibu seorang dosen, dan kakak-kakak dokter dan kakak ipar pun dokter. Kenapa Raju memilih jalan sebagai pengusaha gitu? Apa yang membuat inspirasi Raju memilih jalan itu? Gitu. Kalau kita ceritain panjang ini Om. Gak apa-apa panjang. Kalau diceritain kita balik ke dulu ya. Ya nggak apa-apa. Dulu saya itu sekolah SMA. Ya. Kebetulan saya sekolah di Dharma Bangsa gitu. Ya, okay. Nah kebetulan background orang tua kawan-kawan saya itu macem-macem gitu Om. Nah di situ ada yang juragan sawit, juragan karet, anak bupati, wali kota gitu. Kalau saya lihat waktu itu kebetulan kan ayah saya dokter. Iya. Habis itu saya ngelihat kalau orang tua kawan-kawan saya keren-keren banget tuh. Oh gitu ya. Dokter juga kan keren sebenarnya dokter. Ya keren sih. Cuman kayaknya saya lebih suka jadi yang wira swasta Om. Kayak ngeliat orang tua kawan saya tuh. Iya gitu ya. Kenapa? Lebih bebas atau gimana itu? Yang pertama lebih bebas. Kemudian ya? Dari sisi finansial kayaknya oke banget mereka. Oh, gitu ya. Begini Raju. Kan banyak saat ini banyak orang tua yang sampai kadang-kadang berani membayar uang miliaran untuk anaknya menjadi seorang dokter. Raju kan dari keluarga mampu gitu kan. Mungkin untuk menjadi seorang dokter atau seorang PNS gitu. Raju mungkin bisa saja dengan posisi yang saat ini Raju alami. Tapi mengapa Raju ini mungkin bisa menjadi inspirasi anak-anak muda gitu. Jadi mengapa Raju memilih zona tidak nyaman gitu, lepas dari zona nyaman gitu, gimana? Kalau zona nyaman, gimana kita jawabnya Om ya? Kalau menjadi dokter, mungkin ayah saya ngelihat potensi saya itu sayang banget kalau untuk dijadikan dokter. Oh gitu ya? Gitu, mungkin karena saya orangnya makro bukan mikro, jadi sayang kalau kita potensi saya dijadiin ke dokter. Selama ini bidang yang digeluti usaha apa nih? Awal saya usaha jual beli mobil. Waktu itu kita coba-coba dari satu mobil gitu. Nah terus seiring berjalan waktu kita mulai terjun ke dunia konstruksi. Kebetulan sejalan dengan kuliah yang saya ambil gitu. Raju ini baru berumur 24 tahun ya yang saya tahu ya. Betul 24 kita. Itu sangat muda banget itu kan. Gimana? Selama berusaha sudah pernah mengalami cobaan-cobaan atau gimana? Sudah atau empeng-empeng aja ini si Raju? Kita pernah dulu Om. Ya, apa itu? Jadi waktu saya mulai usaha itu di tahun 2018. Kita cerita dulu awal Om ya. Ya, oke. Saya itu dulu dikasih kendaraan ayah saya. Ya. Kemudian itu saya pakai dari SMA. Saya 2013. Ya. Berarti SMA kelas 1. Oke. Seiring berjalan waktu mobil itu udah
5 tahun, jadi 2018. Kemudian ayah saya ngomong, Ki kayaknya mobil udah ketuaan nih. Iya. Gitu. Coba kamu jual, nanti kita ganti aja. Gitu. Nah awal oke, saya coba jual, saya jual lewat OLX, habis itu Facebook. Awal-awal sih saya agak kesulitan untuk ngelakuin mobil itu. Nah, tiba-tiba ada kayak saya ngejual mobil itu 1 bulan. Habis itu setelah laku, ayah saya nanya, gimana Ki? Kamu mau ganti mobil itu apa mau kamu jual beli gitu? Karena saya mulai ngerasa enak, kayaknya saya bilang jual beli. Ini jalanin bisnis ini dari zaman kuliah ya, berarti ya? Dari zaman kuliah kita. Zaman kuliah ya. Ini luar biasa nih. Ya. 2018 berarti saya semester 6. Semester 6 ya. Menggeluti dunia konstruksi dari setelah tamat kuliah atau waktu masih kuliah? Kalau dunia konstruksi waktu masuk kuliah. Jadi waktu itu saya ketemu senior saya, ketemu suhu saya ngelihat dia di dunia konstruksi kayaknya keren. Habis itu ada nama di ruang publik gitu. Gitu ya, sungguh biasa ya. Kalau boleh tahu nama badan usahanya apa nih sekarang nih? Oh, badan usaha kita CV Prastio Adijaya Group. Wah, ya mantap. Nah, Raju mungkin untuk inspirasi anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang ingin gitu tahan tuh orang tuanya kadang-kadang sampai menyodok itu uang ratusan juta. Baru-baru ini kita dengar juga kejadian yang sampai ditangkap KPK karena banyak anak-anak yang ingin menjadi seorang dokter, bapaknya tuh sampai berani ngasih uang ratusan juta. Yang menurut pendapat saya itu sia-sia banget. Itu pandangan Raju gimana nih untuk teman-teman anak-anak yang tidak mampu menjadi dokter tapi memaksakan menjadi dokter, sedangkan Raju yang punya kemampuan dari keluarga dokter tidak memilih jalan itu. Coba gimana pendapat Raju tentang itu gimana? Kalau menurut saya kalau misalkan kita ngobrolin masalah nyogok-nyogok nih Om. Iya. Kalau kita nyogok sampai 500 1 miliar sayang banget Om. Sayang banget ya. Enak kita uangnya kita jadiin modal tuh. Itu ya modal usaha ya. Kalau kita jual beli mobil dapat kali 8. Oh iya. Dari situ sih udah ketahuan gitu. Udah ketahuan ya. Jadi pilihan yang salah ya. Mungkin mungkin orang tuanya pengen kelihatan keren anaknya seorang dokter gitu ya mungkin ya. Apa gimana ya? Menurut Raju gimana? Sebagai anak seorang dokter, profesi itu apa? Menurut si Raju ini profesi itu menurut pandangan Raju itu bagaimana? Pandangan terhadap profesi dokter. Ya, profesi dokter enggak. Pilihan hidup itu kan bukan yang menentukan diri kita sendiri. Gitu. Iya betul. Jadi tidak harus menjadi dokter untuk terlihat keren gitu kan? Iya. Nah, menurut pandangan Raju gimana itu? Kalau menurut saya, kebetulan saya orangnya materialistis gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita jadi dokter, tapi penghasilan kurang kan? Iya. Sayang banget. Oh sayang banget ya. Nah sekarang ini Raju menekuni dunia konstruksi ya. Mungkin Raju sekarang saya dengar sudah membangun rumah gitu ya. Oh iya betul. Jadi saya pengen tahu pandangan anak muda tentang rumah yang diinginkan anak-anak muda itu rumah yang seperti apa gitu. Kalau menurut saya rumah yang saya pengen sih Om. Jadi ya kita rumah untuk nanti calon keluarga baru. Habis itu ya punya 2 anak 3 anak terus umur 42 40 kita pindah ke rumah utama nanti. Oh gitu ya. Jadi sebagai batu loncatan aja. Oh iya tadi bicara hidup rumah tangga. Nah untuk saya pernah mengalami ya. Saya dulu untuk memilih jalur tidak nyaman ini sebagai wirausaha itu sangat ditentang oleh orang tua. Oh gitu. Apalagi calon mertua nih kan masa depan tidak pasti. Nah itu pola-pola pikir zaman sekarang ini masih begitu. Nih anak gua mau dikasih makan apa kalau nanti
penghasilan lu aja nggak jelas, kerjaan lu nggak jelas, usaha apa sih gitu. Nah gimana itu meyakini calon-calon mertua yang mungkin pilihan Raju mungkin tidak sesuai gitu kan untuk harapan calon mertua. Itu gimana itu menjelaskannya gimana itu? Kalau menurut saya gini Om, ya memang kalau usaha dibilang nggak jelas ya nggak jelas Om, ya kan. Paling kalau kita ngejelasin ke mertua, kalau saya sih calon mertua sih sebenarnya itu dengan ya kita sudah punya apa aja gitu Om. Kita udah ya rumah ready, kendaraan ready, tabungan juga udah cukup lah buat buat nikah gitu. Kayak saya, menurut saya udah sih gitu aja. Gitu aja ya. Oke teman-teman, mungkin ini apa namanya, kita wajib mencontoh untuk anak-anak muda sekarang ini tidak berpikir bagaimana menjadi PNS itu menjadi sukses, tolak ukur kesuksesan itu menjadi PNS atau menjadi dokter. Jadi menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur pun itu suatu profesi yang menjanjikan gitu, menjadi elit gitu, karena kita tidak terikat dengan orang lain gitu. Mungkin begitu ya Raju ya. Betul. Gimana nih untuk masukan anak-anak muda ke depan supaya tidak ada lagi orang tua yang memaksakan dia sampai menyodok yang kata saya tadi, itu gimana itu? Apa saran-saran Raju sebagai anak muda nih? Saran saya sih gini Om ya. Kalau misalkan kita lihat aja lah, kita kan tahu semua lah berapa penghasilan pegawai negeri kan. Kalau misalkan saya dengar dari kawan yang itu sih ya UMR Om. Kalau di Lampung saya dengar 2,8. Habis itu ditambah tunjangan istri 300.000. Kan kita nggak ketemu tuh Om. Itu ya. Iya, untuk hidup. Iya kan. Kita rokok. Tapi banyak yang ingin menjadi PNS ya. Ya mungkin mereka ya ngambil zona aman sih Om kalau menurut saya. Oh gitu ya. Gitu. Oh gitu. Jadi menurut Raju kita harus berani mengambil risiko ya. Iya betul. Selama ini apa pandangan orang tua dengan profesi yang digeluti sama si Raju itu apa? Nasihat-nasihat orang tua tidak menyesal anaknya memilih jalur sebagai wirausaha gitu. Kalau awal mungkin ya, kalau dari ayah sih, kalau ayah sih 100% ngedukung. Kalau dari ibu mungkin awalnya ya agak kurang setuju Om, pengennya ya, gitu ya PNS atau dokter gitu kan. Seiring berjalan waktu ngelihat perkembangan kok kayaknya lebih oke, jadi udah mulai didukung gitu. Ya oke. Raju kan masih sangat muda, dengan umur 24 tahun sudah memiliki usaha yang menjanjikan. Ya, tapi dengan usaha itu kan tidak mudah, pasti nanti kedepannya banyak cobaan kan. Nah, si Raju juga kan belum menikah, belum menikah. Nanti menghadapi kehidupan yang baru itu butuh support dari istri. Nah, gimana? Sudah ada calon istri yang memang untuk memilih itu yang gimana? Kan harus kesuksesan suami itu harus didukung istri. Jadi memilih pekerjaan yang seorang entrepreneur gitu, berwirausaha sendiri itu tidak mudah. Gitu loh. Karena kita harus meyakini pasangan hidup kita bahwa itu sangat menjanjikan gitu. Oh iya. Nah itu gimana? Meyakininya gimana itu? Kalau ngeyakinnya gimana kita Om ya? Paling kalau ngeyakininnya ya dengan pencapaian kita paling sih Om, apa yang udah kita raih. Oh gitu ya. Gitu Om. Jadi ya pasangan nggak ragu gitu. Jadi yakin dengan milih kita. Gitu Om. Selama ini tidak ada masalah ya? Insya Allah nggak ada. Rencana menikah tahun berapa? Kalau umurnya Bapak umur berapa gitu? Berapa tahun lagi? Kalau pengen sih saya 28 Om. Oh pengen 28. Pengennya 28. Masih punya waktu 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke, teman-teman yang masih lajang ini masih ada kesempatan untuk memilih pemuda yang ganteng dan sukses ini. Jadi masih ada kesempatan untuk memiliki. Ya gitu ya.
Kebetulan udah ada yang punya kita Om. Udah ada yang punya. Ada yang punya ya kita. Kan kalau belum ada Janur Kuning itu masih milik bersama. Oh iya. Ini apa nih cita-cita Raju untuk ke depan? Cita-cita saya ke depan orang kaya banget. Orang kaya banget. Orang kaya banget Om. Kenapa sih harus jadi orang kaya? Karena saya pengen apa ya? Pengen punya semua Om. Pengen punya semua. Pengen punya semua. Kalau bisa jadi bupati kita Om. Oh gitu ya. Iya. Ini udah cita-cita yang berpolitik ini. Iya dong. Ya mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Ya, Terima karena kasih. Raju ini kan masih sangat muda, sedangkan Hakim ini sudah banyak makan asam garam dalam dunia usaha itu memang tidak mudah. Jadi yang dibutuhkan itu keteguhan dan kesabaran ya. Gitu. Jadi kedepannya semoga Raju nanti bisa menjadi pengusaha sukses. Gitu. Amin. Amin. Tapi tidak mau coba-coba jadi PNS ini ya? Oh enggak kita Om. Udah positif ya? Insya Allah udah. Karena kata saya tadi kan. Iya. Nggak ketemu itu Om. Nggak ketemu. Ya, Dibolak-balik nggak ketemu kita Om. Mudah-mudahan. Jadi ini nanti profesinya menekuni dunia konstruksi? Konstruksi Om. Oh gitu siap Om. Konstruksinya jalan atau bangunan? Kita bangunan, jalan, semua gitu Om. Oh iya, bicara tentang dunia konstruksi nih. Kan zaman sekarang ini kan sangat susah banget itu. Ini si Raju ikut tender atau gimana biasanya? Biasanya kita ya dua-duanya Om. Dua-duanya ya? Ada tender, kita ikut tender, dapat PL penunjukan langsung, kita sikat juga. Oh gitu. Tidak pernah ada masalah itu? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada nih Om. Oh belum ada. Belum. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Amin. Semoga aja nggak ada gitu. Oke, si Raju kan memang dasarnya sarjana teknik ya. Oh iya betul. Keadaan sekarang ini di dunia konstruksi itu lagi kata orang tidak sangat menguntungkan dengan kondisi sekarang ini, dengan harga materialnya sangat tinggi banget gitu. Oh iya. Yang melompat jauh kadang-kadang di luar perkiraan. Oh iya. Gimana untuk mengatasi lonjakan harga material? Nah itu bagaimana selama ini si Raju? Kalau selama ini kan sebenarnya kalau harga material naik Om ya. Ya. Harga terbaru dari Kementerian PU ya Om ya. Itu pasti kan diperbarui. Saya ini agak sangat tertarik dengan pemuda yang berani mengambil risiko untuk tidak menjadi seorang pegawai. Ini sangat luar biasa. Ini si Raju. Jadi Hakim ini sangat apa namanya, mungkin kalau posisi saya dulu seperti Raju, saya tidak memilih menjadi pengusaha gitu, karena mungkin ada tawaran yang lebih nyaman gitu ya. Ini luar biasa nih si Raju, ini sangat luar biasa gitu. Kalau saya kan jadi pengusaha karena berawal dari keluarga miskin. Jadi berjuang kebetulan jadi pengusaha gitu. Kalau Raju kan dari seorang apa namanya keluarga dokter, seorang PNS, nah mengambil keputusan untuk menjadi apa namanya seorang pengusaha itu sangat luar biasa. Mungkin nanti perjalanan hidup Raju ini atau memberikan inspirasi bagi teman-teman semua, anak-anak muda sekarang ini harus punya pola pikir seperti Raju. Karena sekarang ini banyak benar anak muda itu yang ingin menjadi PNS, pegawai, tidak berani susah-susah kena sinar matahari. Ini langka. Zaman-zaman sekarang ini sangat langka. Nah gitu loh. Sudah sangat hampir punah. Karena sekarang ini banyak anak-anak muda itu yang memang ya hidupnya ingin enak, dapat uang mudah. Pada dasarnya itu kan tidak mudah gitu. Oh iya, betul. Nah, mudah-mudahan Raju bisa mengasih nasihat lah. Bagaimana nih anak-anak yang kuliah ini, apa dari tamat SMA sudah memilih jalur yang benar, tidak asal memilih jurusan kuliah, atau gimana? Supaya kan kadang-kadang gini, banyak anak-anak muda ini sekarang SMA itu coba-coba masuk fakultas hukum, masuk pertanian, tapi tidak setelah tamat kuliah bingung mau kemana gitu. Tidak ada yang mau jadi petani, padahal dia mengambil fakultas pertanian gitu kan gitu. Masuk fakultas hukum, tapi tidak bingung mau kemana gitu. Nah ini yang harus diberitahukan pada teman-teman semua, bahwa pilihan kuliah yang dia ambil itu harus dia gunakan untuk profesi dia, seharusnya begitu. Menurut pandangan Raju gimana tuh? Pandangan Raju tuh? Kalau menurut saya nih Om,
kita kuliah kalau mau jadi pengusaha nih Om ya. Kalau menurut saya kuliah apa aja sih nggak masalah sih Om sebenarnya. Tapi kita milih lah pergaulan kita yang di sekeliling itu yang bagus-bagus gitu. Maksudnya gimana itu? Paling ya kita saring lah pergaulan kita dengan orang-orang yang memang mau maju ke depan gitu. Oh gitu ya. Nah Raju ini kan saya lihat temennya sangat banyak itu. Ya ada kakak tingkat, ada adik tingkat. Gimana sih kok bisa kompak dengan teman-teman tuh gimana itu? Kalau kompak ya, gimana Om ya? Ya mungkin karena ini kali Om ya. Kita ada rasa memiliki satu sama lain gitu Om. Jadi saling menyokong. Oh gitu ya. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ayahnya ini sebagai dokter apa nih? Ayah kebetulan dokter spesialis patologi anatomi. Oh gitu. Gitu. Apa itu? Hakimnya nggak tahu itu apa. Itu kayak apa ya? Kanker tumor gitu mungkin Om. Oh Saya gitu ya. kurang paham juga. Sakitnya kanker tumor gitu. Oh keren banget ya. Tapi menakutkan gitu ya. Iya, menakutkan sih. Oke teman-teman, kali ini kita sudah mendengar bagaimana pendapat seorang anak muda yang berani melepas zona nyamannya, memilih sebagai seorang pengusaha, mencari penghasilan itu ya tidak harus seorang PNS, apalagi sampai menyodok segala macam. Nah ini mungkin menjadi inspirasi kita semua. Oke teman-teman, bisaan kali ini kita akhiri dulu perjumpaan kali ini. Mungkin kita akan sambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.